Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Marcel Chandrawinata dengan NIM R1C124013. Jadi eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana tugas saya di sini tuh eh, itu membuat PPT dan menjelaskan beberapa klasifikasi penamaan batuan sedimen. Jadi, batuan sedimen itu dapat diklasifikasikan berdasarkan cara terbentuknya, ukuran butir, komposisi, dan lingkungan pengendapannya. Berdasarkan asal pembentukannya, batuan sedimen dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu batuan sedimen klastik, sedimen non-klastik, dan sedimen eh, organik. Kita akan lanjut membahas untuk klasifikasi yang pertama yang digunakan untuk batuan sedimen klastik. Jadi, klasifikasi yang pertama kita bahas yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu klasifikasi Wentworth tahun 1922, di mana Wentworth membagi membagi klasifikasi ini berdasarkan ukuran butir suatu batuan sedimen, di mana yang paling besar itu ada boulder, eh, lebih lebih besar dari 200, ukurannya itu lebih besar dari 256 milimeter. Kemudian sampai dengan clay atau ukuran yang paling kecil yaitu lempung dengan ukuran kurang dari 1/256 milimeter. Jadi secara secara singkat, Wentworth dia itu membagi berdasarkan ukuran-ukuran butir, di mana tiga kategori ini ada gravel, di mana gravel ini ada boulder, cable, pebble, dan granule. Sedangkan kalau sand dia itu ada very coarse sand sampai dengan very fine sand. Kemudian silt dia itu coarse silt, medium silt, fine silt, dan very fine silt. Dan juga ada mud kalau masuk kategori clay. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi Petty John tahun 1975, di mana ini merupakan eh, klasifikasi penamaan batuan sedimen klastik. Eh, jadi kita ketahui bahwa bahwa batuan sedimen itu merupakan terbentuk akibat litifikasi dari pecahan batuan lain yang mengalami proses pelapukan, transportasi, dan pengendapannya. Dari sini kita akan membahas klasifikasi PT John. Dia ini membagi berdasarkan kandungan matriksnya, di mana ketika dia kandungan matriksnya kurang dari 15%, maka dikatakan arenite. Dan yang dipakai itu klasifikasi yang paling depan, segitiga paling depan. Sedangkan dengan melihat kandungan mineral. Nah, berbeda dengan klasifikasi Wentworth, kalau klasifikasi Betigen itu menggunakan kandungan mineral, ada quartz, feldspar, dan lithic fragment. Nah, lithic fragment ini merupakan eh, mineral-mineral yang berasal dari, bisa saja itu berasal dari satu jenis batuan yang sama atau tiga jenis batuan yang berbeda. Kemudian masuk di wake. Wake itu dia eh, ketika kandungan matriksnya itu lebih dari 15%. Jadi range-nya itu 15% sampai dengan 35%. Dan dikatakan wake. Ketika dia itu kemudian lanjut ke mud rock. Di mana ketika eh, kandungan matriksnya itu
75, range-nya 75 sampai 100%. Kemudian di sini kita akan membahas klasifikasi untuk batu sedimen non plastik, di mana klasifikasi yang pertama di sini yaitu klasifikasi eh, klasifikasi Grabau tahun 19, kalau saya tidak salah itu tahun 1906, di mana klasifikasi ini membagi di mana klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang sangat sederhana yang diperkenalkan oleh Grabau, di mana dia ini merupakan klasifikasi membagi batu sedimen plastik berdasarkan ukuran butir, di mana jika dia itu ukuran butirnya lebih dari 2 milimeter, berarti nama batuannya itu kalsirodit. Sedangkan kalau dia 63 milimeter sampai dengan 2 milimeter, itu nama batunya kalkarenit. Sedangkan kalau kurang dari 63 milimeter, nama batuannya itu kalsilutit. Kemudian di sini kita akan membahas klasifikasi untuk penamaan batuan non-plastik, yaitu klasifikasi Dunham tahun 1962. Di mana klasifikasi ini didasarkan pada grain size dan kandungan grain size-nya dan juga kandungan matnya. Penggunaan klasifikasi ini lebih umum dikarenakan sistemnya yang lebih sederhana dan juga lebih lengkap. Pada klasifikasi ini, perbedaan penting mengenai tingkat energi pengendapan tiap jenis batuan sangat jelas teramati karena lebih detail. Klasifikasi ini adalah pertimbangan terhadap batu hana hasil proses biologi dan pengertian dari mitrit, yakni material karbonat yang berukuran kurang dari 20 milimeter. Di mana di sini kita bisa melihat ada mudstone, kemudian ada wakestone, di mana more than uh, 10 10% grains, atau grainnya itu di atas 10%. Kemudian ada dia ini sudah grain support, yaitu packstone, kemudian light mud and in grain support, ada grindstone, kemudian ada bondstone, di mana ini berdasarkan original komponen were put together. Dia ini eh apa ya? Kemudian ada kristalin, kemudian ada klasifikasi Embrian Clapper tahun 1971. Klasifikasi ini didasarkan pada klasifikasi ini menjelaskan atau men- menjelaskan berdasarkan klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik yang sama dengan klasifikasi Dunham, yakni fabrik batuan, tekstur, porsi kandungan mat dalam batuan, dan kerangka prinsip baik batuan baik secara mekanik maupun biologi. Pembuatan klasifikasi ini merupakan penyempurnaan klasifikasi Dunham yang sebelumnya tidak membagi Bondstone secara spesifik. Boston sebagai hasil kerangka organik dari koloni koral dibagi menjadi beberapa penamaan berdasarkan jenis organisme yang menyusunnya. Dengan menggunakan kombinasi tekstur dan komposisi, klasifikasi ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi pembentukan batuan tersebut. Jadi secara rinci, klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang dimodifikasi untuk eh, yang disempurnakan berdasarkan klasifikasi Danum tahun 1962, di mana klasifikasi ini membagi bagian-bagian bonestone menjadi lebih spesifik lagi. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa klasifikasi yang digunakan untuk penamaan batuan sedimen. Jadi, adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Eh, dan saya kiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.